atau aturan, bukan seorang, sorry. Ada sebuah aturan atau budaya bahwa kalau seorang istri tidak bisa memberikan anak untuk suaminya, dia bisa memberikan budaknya supaya budak ini disetubui oleh suaminya, dan anak yang lahir dari budak ini itulah harus lahir di pangkuan istri sahnya, dan yang memberikan nama itu istri sahnya. Dan anak ini dianggap sebagai anak daripada istrinya itu. Istilah sekarang adalah pinjam rahim atau bayi tabung. Tetapi pada waktu itu belum ada teknologi pinjam rahim atau bayi tabung. Bukti-bukti arkeologinya banyak kita temukan. Antara lain adalah kode Hammurabi. Di dalam kode Hammurabi ya, yang hampir sejaman dengan zaman Musa pada itu tuh budaya pada waktu itu. Ya, lalu budak ini dia bisa dibebaskan, dimerdekakan kalau tuannya mau, karena dia sudah melahirkan anak bagi tuannya itu. Nah, anak dari budak ini itu mendapatkan warisan yang sama karena dianggap sebagai anak daripada istri sahnya. Jadi itu adalah budaya timur dekat purba. Itu bukan ajaran gereja, Yon. Sekarang saya tanya, ajaran gereja mana yang kalau istrinya nggak bisa punya anak dikasih pembantunya, coba? Saya punya teman 2 sampai sekarang nggak punya anak. Nggak dikasih itu pembantunya sama suaminya. Itu si Mamat lah yang kerjaannya. Mamat masih Itulah berlaku, penting. Bu. Nah, itulah pentingnya kita membaca Alkitab dari sejarah penulisan Alkitab. Jadi jangan dibawa ke sekarang. Oh, Abraham aja boleh kok menyetubui babunya, berarti gue juga boleh dong, kan gitu kan. Ya, Ini makanya catat anak-anak tuh, yang lahir teman-teman, dari ada. ya, anak-anak yang lahir dari Bilha dan Silpa itu yang memberi nama adalah Rahel dan Lea, dan dianggap sebagai anaknya Rahel dan anaknya Lea. Maka anak Lea tuh 6 semuanya ya. Gitu. Termasuk Gad dan Asher. Itu dianggap sebagai milik daripada Lea. Tapi sampai sekarang masih berlaku nggak, Bu, buat orang Yahudi misalnya istrinya kagak bisa melahirkan, terus dia ada pembantu. Enggak. Itu bukan Masih. budaya Yahudi, itu budaya Ancient Near East. Pada zaman Musa belum ada hukum Taurat. Jadi pada waktu pada zaman Abraham, Ishak dan Yakub, mereka tidak menggunakan belum, ya. hukum Taurat Musa. Betul. Ya? Mereka menggunakan budaya timur dekat purba, udah dibilangin. Oh iya. Pada zaman Abraham kan iya. belum ada hukum Taurat Musa. Belum. Oke, iya. Tapi kan orang Yahudi dulu poligami juga kan, Bu, ya? Iya, banyak yang poligami. Iya. Musa memberikan surat cerai gitu ya. Lalu misalnya, ya itu tadi, Tapi misalnya apa, Bu? rata-rata istrinya 1. Enggak banyak juga yang Tapi rata-rata. poligami. Tapi suaminya banyak ya. Tapi mati sih yang perempuan Samaria yang ketemu Tuhan Yesus tuh. Ya, yang poligami itu hanya raja-raja biasanya. Raja-raja emang udah dikasih, Bu, ya. Maksudnya dikasih, diperbolehin. Tapi kan di ayat itu ditulis nanti condong hatinya kepada istri-istrinya. Akhirnya betul tuh. Lagian poligami ya, poligami pertama yang dilakukan itu si Lamek tuh, teman-teman ya. Ayatnya di mana, Bu? Di dalam Alkitab saat pertama kali yang melakukan poligami si Lamek. Di mana ya ayatnya? Kejadian berapa tuh? Kejadian 4 atau kejadian 5 tuh. Kejadian 5 kejadian 4, ya. atau kejadian 4 deh kalau nggak salah. Iya. Istrinya namanya Ada dan Sila. Karena memang kalau Bu Sophie yang jelasin ya, kayaknya berasal duduk di bangku itu, bangku belajar lah maksudnya. Nah, teman-teman dukung Bu Sophie ya. Kenapa saya bilang dukung Bu Sophie dan juga istilahnya dukung Pak Erben? Kita dapat edukasi gratis loh, teman-teman. Ya. Apa yang selama ini kita nggak dapat, jadi dapat. Jangan pengajarannya lalu mau diadukan dengan pemahaman orang lain atau pemahaman kita sendiri nih. Jangan, teman-teman. Dapat pengetahuan yang belum pernah kita dapat. Itu aja. Contoh ya.
yang barusan tuh kejadian apa Bu? Baal Sepon. Kenapa sih mesti di depan Baal Sepon? Coba teman-teman kalau ditanya begitu. Kenapa sampai di depan Baalnya Sepon gitu? Mungkin baru tahu kali nih yang sekarang nih. Untuk menunjukkan nih gue nih ya lo jangan kalau bahasa kasarnya ya. Ya, Nih gue tunjukin superioritasnya nih di dia di depan antara mata lo segala nih. Allah. Gitu. Nih di depan mata lo nih masih nggak percaya juga lo nih gitu. Tapi tetap aja Bu dia bikin lembu sapi jadi heran sama bangsa Israel Bu ya. Ya, bangsa Israel di Apa Mesir pun melakukan polilatri. Dia menyembah bukan hanya Yotevave tapi juga dewa-dewa lainnya. Nah, anak lembu sapi yang dibuat itu namanya Dewi Hathor. Jadi dari bukti arkeologi inskripsi Sinai namanya kita temukan bangsa Israel itu menyembah namanya Dewi Hathor yang bentuknya adalah lembu sapi. Tapi kalau Pak Bambang Nursiono mengatakan itu Dewa Hapi, yaitu anaknya Dewi Hathor. Tapi kalau dari inskripsi Sinai itu Dewi Hathor, itu penyembahan kepada dewanya orang Mesir. Maka Bu, kan di dalam maksud saya begini Bu ya. Mereka yang sudah melihat langsung kekuasaan Tuhan masih belum puas juga. Nah itu kenapa tuh Bu? Ya karena mereka hidup pada dunia yang politeisme pada waktu itu dan melakukan polilatri. Dia terbawa oleh bangsa-bangsa Kanaan sekelilingnya. Itulah sebabnya Tuhan memisahkan bangsa Israel dan menunjukkan kuasanya bahwa lu jangan sembah mereka, itu nggak punya kuasa apa-apa. Yang harus disembah itu pesan teologis Musa ya. Jadi pada waktu itu bangsa-bangsa Kanaan itu percaya Elohim ini, makanya kalau nanti kita belajar kata El atau Elohim atau kata Allah di dalam Alkitab itu artinya bukan pencipta. Itu artinya makhluk roh yang punya otoritas khusus, punya kuasa, namanya makhluk yang kuat, ya, powerful spirit namanya. Nah, di dalam budaya Timur Dekat Purba, itu mewakili semua natural forces, kekuatan alam. Jadi contohnya, kalau orang-orang itu melihat misalnya matahari, bulan, bintang dan planet-planet, melihat guntur atau melihat hujan, atau melihat satu natural forces ya, itu mereka itu berpikir itu ada Elohim di belakangnya, ada ilah, ada satu roh yang kuat yang punya kuasa atas matahari itu, namanya Dewa Syamas atau Dewa Matahari. Jadi kata Syamas itu artinya matahari di dalam bahasa Ibrani, tapi itu juga adalah nama dewa yang disembah bangsa Kanaan pada waktu itu. Gitu. Itu disembah sama mereka. Kalau mereka melihat lautan misalnya, mereka berpikir ini ada dewa, ada ilah tertentu, ada Elohim yang berkuasanya atas lautan. Mereka menyebutnya sebagai Dewa Yam, artinya Dewa Laut. Kalau bangsa Yunani mengenalnya sebagai Poseidon. Kalau mereka melihat satu kematian, mereka berkata kematian ini yang menyebabkan bumi menjadi kering, ya. Kematian ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan manusia, adalah natural forces atau kekuatan alam yang tidak bisa ditaklukkan manusia. Dan mereka berpikir bahwa ada ilah di belakang kematian ini, namanya Dewa Mot atau Dewa Maut. Itulah yang dikalahkan oleh Baal. Ya, itu ditemukan dalam inskripsi namanya Baal Cycle. Jadi Baal Cycle ini mewakili musim semi dan musim gugur. Jadi orang tuh berpikir gini loh, kalau musim gugur itu artinya Dewa Mot sedang berkuasa, menelan Dewa Baal ini. Maka semua tanaman mati, kita tidak bisa panen. Lalu mereka melakukan penyembahan kepada Baal ini supaya Baal ini menurunkan hujan, karena Baal ini juga dewa hujan yang menyuburkan bumi. Paham ya? Jadi setiap dewa itu mewakili satu kekuatan alam atau satu natural forces tertentu. Itulah yang disebut sebagai Elohim. Nah, pesan teologis Musa itu jelas, Ulangan 4 ayat 32. Tidak ada yang namanya Elohim lainnya. Tidak ada yang namanya Dewa Mot. Tidak ada dewa-dewa kehidupan yang memberikan mereka kehidupan. Tidak ada dewa yang memberikan mereka kematian. Itu nggak ada. Ya, dikatakan akulah Allah yang menghidupkan, akulah Allah juga yang mematikan. Jadi Allah Yotevave itu mengaku dia berkuasa atas segala Elohim yang disembah bangsa Kanaan itu. Itu pesan teologis Musa. Gitu. Ya. Ulangan 10 ayat 17. Tuhan Allah kita itu Allahnya para Allah atau disebut sebagai bapaknya para dewa di dalam Alkitab kita. Dan sebagai Adonnya atau Tuhannya para Tuhan.
atau disebut sebagai dewa tertinggi di dalam Alkitab kita. Nah, itulah penyembahan yang Musa tulis, diarahkan ke situ. Jadi kita tidak boleh menyembah ilah-ilah yang lebih rendah ini, karena mereka hanyalah manifestasi atau perwakilan daripada ilah satu itu yang lebih tinggi. Yang harus kita sembah adalah sang pencipta yang sejati, sang sumber yang sejati, yaitu El Elyon, yaitu Allah yang tertinggi, penguasa langit dan bumi. Nah, itu maksudnya. Ulangan 10 Bu ya, tadi ulangan 10 berapa Bu? Ayat 17. Ayat 17 nih. Nah, sebentar saya buka, saya bacain. Mantap. Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Allah segala Allah itu artinya Elohimnya para Elohim atau bapaknya para dewa. Artinya sang sumber daripada semua kekuatan natural forces, kekuatan yang mematikan, kekuatan yang menghidupkan, kekuatan yang menyembuhkan. Jadi pada waktu itu bangsa-bangsa percaya ada dewa yang menyembuhkan dan ada dewa yang membawa penyakit atau kematian. Ada dewa yang memberikan kehidupan, simbolnya adalah Dewi Asyera atau pohon kehidupan pada waktu itu, ya, dewi kesuburan. Dan ada dewa yang mematikan, namanya Dewa Mot atau Dewa Maut. Tetapi pesan teologis Musa itu jelas bahwa itu semua kekuatan-kekuatan itu sumbernya cuma satu. Gitu loh. Coba kamu buka ulangan 4 ayat 39 kalau nggak salah. Ulangan 4 ayat 39. Apa Ulangan katanya? 4 ayat 39. Teman-teman dicatat yang di bawah ya. Tapi nanti Pak Todi udah rekam, bisa Ibu YouTubein nggak ulangan 4 Bu ya? Enggak, ini kan aku masih sambil tidur nanti. Oh, Ini belum runtut tidur ini. aja begini teman-teman ya. Bayangin, sambil tidur aja penjelasannya begini, apalagi duduk Bu Sophie. Ulangan berapa Bu? Ulangan pasal yang keempat. 4 ayat. Bayangin lagi tiduran penjelasannya begini. Gimana? Ayat. Dengan lagi tidur deh, jadi bahasanya pelan-pelan Bu kalau ngajar Bu. Jadi bisa masuk nih teman-teman, setuju nggak? Dengan lagi tiduran bahasanya pelan-pelan. Ayat 7 kali nih. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya. Ya. Iya. Sambil tiduran deh pelan-pelan, enak. Kalau duduk udah yang lain udah tuh ya. Kupingnya dimajuin tuh Bu kalau Ibu lagi duduk ngajar. Kalau Sorry, lagi ulangan tiduran 32 ayat 39. Oke, ulangan 32 ayat 39. Ayat 39. Oke, saya baca Bu ya. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi itu bicara bahwa dia adalah Elohim yang mematikan. Karena pada waktu itu bangsa-bangsa Kanaan sekeliling Israel itu percaya ada dewa Elohim sendiri namanya Dewa Mot. Tapi Yotevave berkata, no, nggak ada itu. Semua sumber kuasa itu hanya dari aku otoritasnya. Ulangan 4 ayat 39 ini saya bacakan. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, kata Musa, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas, Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Karena pada waktu itu bangsa Kanaan itu menyembah dua dewa. Yang satu di langit namanya Elyon, yang satu dewa bumi namanya Dewa El. Tapi Alkitab berkata, no, Allah kita adalah El Elyon. Allah yang di langit di atas dan Allah yang juga di bumi yang ada di bawah. Jadi kita lihat ini ya, pesan teologis Musa. Kita lihat satu raja-raja. Oh ini ya.
Satu raja-raja kita lihat. eh Buka ini Yon, satu raja-raja 20. Hmm. Ketika Ben-Hadad Raja Aram itu mau berperang melawan Samaria, yaitu Raja Israel, Ahab. Ayat berapa, Bu? Ini sebenarnya harus dibaca keseluruhannya, tapi aku kasih yang singkatnya aja ya. Jadi dia itu ketika mau berperang, Ben-Hadad ini selalu kalah gitu loh. Selalu bocor terus strateginya. Ya, kalah terus. Nah, terus ketika itu, nih lihat nih ya. Ini aku kasih ayat mana ya? Ayat 23. Oh iya. Satu Raja-Raja 20 ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepada Ben-Hadad ini ya, Raja Aram. Kenapa kok mereka kalah terus gitu? Strateginya bocor, strategi perangnya. Lalu pegawai-pegawai Raja Aram ini berkata kepada Ben-Hadad, Allah mereka, maksudnya Allahnya orang Israel, itu ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Jadi kalau mereka itu perangnya di gunung, kalah. Karena Allahnya Israel itu Allah yang berkuasa di gunung. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, di lembah maksudnya, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Nah inilah yang disebut bangsa-bangsa pada waktu itu menyembah, melakukan namanya polilatri, yaitu menyembah banyak ilah. Dan yang kita kenal sebagai cosmic geography. Jadi Allah tertentu itu berkuasanya di daerah teritori tertentu. Dia punya daerah teritori kosmik geografi tertentu, paham nggak? Ada yang Allah yang di langit, Allah yang di gunung, Allah yang di lembah, itu beda-beda Allahnya tadi. Ada Baal yang di Sevon, ada Baal yang di Hermon, itu dewanya beda-beda. Ini yang disebut cosmic geography, dan orang-orang pada waktu itu percaya bahwa setiap bangsa itu adalah daerah teritori Allahnya masing-masing. Lalu kalau kita baca ya ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Yod-Heh-Vaveh ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi Allah Israel tuh pesannya Musa jelas. Nggak ada tuh namanya Allah yang di gunung. Akulah Allah di gunung, akulah Allah di dataran. Akulah Allah yang mematikan, akulah Allah yang menghidupkan. Akulah Allah yang meremukkan dan akulah Allah yang menyembuhkan. Jelas pesannya. Kamu tidak boleh melakukan polilatri. Ini yang namanya cosmic geography di dalam Alkitab kita. Lalu kita lihat lagi kisah mengenai Naaman. Naaman ini ada di 2 Raja-Raja ayat yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 5, sorry. Coba kita baca nih. Naaman kan sakit kusta ya, lalu dia menghadap kepada Elisha, lalu disuruh ke sungai Jordan, mencelupkan dirinya 8 kali ya. Lalu ketika dia sembuh, ya, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali menjadi seperti seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, maksudnya Elisha ya. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisha dan berkata, sekarang aku tahu, nih dengar nih kata Naaman, ini bukan orang Israel ya, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel, maksudnya Allah yang sejati. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ini mau dikasih koin nih, mau dikasih gift nih. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, ini dengarkan nih, 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-17. Apa permintaan Naaman? Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah. Dia minta tanah. Tanahnya orang Israel. Sebanyak muatan sepasang bagal.
Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan, kepada Yotevave. Dan kiranya Yotevave mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana. Ini Naaman ini kan tangan kanan daripada Raja Aram, ya. Dia harus mendampingi nih kalau rajanya tuh menyembah ke dalam kuil Rimon. Dan untuk sujud menyembah ke sana, dan aku menjadi pengapitnya, dia tangan kanannya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu. Kiranya Yotevave mengampuni hambamu dalam hal ini. Kenapa Naaman minta tanah? Tahu nggak kenapa Naaman minta tanah kepada Elisa? Karena orang-orang di bangsa timur dekat purba pada waktu itu berpikir dalam ranah kosmik geografi. Allah tertentu itu punya daerah teritori berkuasa atas tanah tertentu. Sehingga Yotevave itu adalah bagian daripada Israel. Jadi Israel itu adalah bagian tanah, daerah teritori, tanah yang kudus, yang merupakan daerah teritori atau daerah kekuasaan daripada Yotevave. Paham nggak? Allahnya Israel. Tapi bangsa lain itu di luar. Maka kalau kita baca di Ulangan pasal 32 ayat 8 dan 9, pada waktu kejadian Menara Babel, Allah itu kan memecah bangsa-bangsa itu menurut jumlah bilangan Beneha Elohim atau anak-anak Allah. Itu ilah-ilah yang lebih rendah. Bangsa-bangsa lain itu diundi Allah, diserahkan kepada Elohim-Elohim yang lebih rendah. Sehingga bangsa-bangsa lain itu punya ilahnya masing-masing. Tetapi dikatakan, tetapi bagian Yakub adalah milik Allah. Jadi Yakub itu diambil Allah secara khusus dan diberikan daerah teritori. Tanah Israel itulah daerah teritori daripada Yotevave Allah kita. Ya, maka Allah berkata, setiap bangsa yang memecah belah dan membagi-bagi tanahku, katanya, pasti akan berperang melawan Tuhan sendiri. Ya, karena tanah Israel itu kudus, itu bagiannya Tuhan itu. Kamu berperang melawan Israel, kamu perang Tuhan. Nah, tanah itu akan tetap menjadi milik kepunyaan orang Israel dengan syarat satu, kata Tuhan. Kamu harus mendengarkan sungguh-sungguh perkataanku, melakukan segala firmanku, dan tidak boleh melakukan polilatri atau menyembah ilah-ilah lain. Tapi ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada ilah-ilah lain, maka Allah membangkitkan bangsa lain untuk apa? Untuk apa? Berperang melawan Israel, untuk menghajar Israel. Karena Allah berkata, aku akan menyerahkan kamu kepada segala bangsa itu, di mana kamu melakukan penyembahan kepada ilah-ilah lain itu. Karena ilah-ilah lain itu berkuasa atas bangsa-bangsa lain. Nah, jadi pada waktu itu Naaman meminta tanah dari Israel, karena ketika dia sujud menyembah di dalam kuil Rimon, dia akan menyebarkan tanah itu di bawah kakinya. Ya. Dan ketika dia sujud di atas tanah yang dia bawa dari Israel, yang dia minta kepada Nabi Elisha ini, maka Naaman berkata begini, aku tidak sujud loh menyembah kepada Allahnya yang disembah oleh tuanku raja ini di kuil Dewa Rimon, tapi aku sujud menyembah kepada Yotevave. Itu maksudnya. Karena mereka percaya pada waktu itu di dalam ranah yang kita sebut sebagai kosmik geografi, ilah tertentu itu berkuasa atas tanah atau daerah teritori tertentu. Jadi kalau kamu keluar ke bangsa lain, itu udah ranahnya Allah-Allah lain. Nah, kita lihat lagi ya. Apakah betul ini ya? Ini namanya membaca Alkitab dari kacamata Ancient Near East atau timur dekat purba ya. Bu Sofi, di bawah ada yang maha ketat nih. Kita blokir apa jangan nih? Kita blokir apa jangan nih? Ngintip nih. Ini kita lihat lagi nih ya teman-teman ya. Misalnya pada zaman Raja Hizkia, ini kita lihat 2 tawarik nih. Hizkia itu dikepung oleh Raja Asyur. Ya kan? Lalu ketika Hizkia ini, Yehuda, ini kerajaan Yehuda ya, Hizkia itu di kerajaan Yehuda, dia dikepung nih oleh Raja Asyur. Apa yang terjadi teman-teman? Mana sih tadi? Dua raja-raja deh, kita baca yang ini deh. Ketika dia dikepung, maka juru minuman raja itu kan berkata, Allah manakah dari bangsa-bangsa itu yang luput daripada, yang bisa menyelamatkan bangsanya dari tangan tuanku raja? Nih, mana ya?
Mana sih ini? Sebentar. Juru minuman agung kita lihat ya. Juru minuman. Nih, bentar ya. Nah, ini nih, dua raja-raja nih. Hmm. Jadi pada waktu itu dikepung nih ya. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hambamu ini, sebab kami mengerti. Tapi janganlah berbicara dengan bahasa kami, itu bahasa Yehuda. Sambil didengar oleh rakyat ini. Terus kamu baca terus nih sampai ayat bawahnya nih. Dia kan diolok-olok ya oleh juru minuman agung ini. Nah, perhatikan nih, janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Yotefave dengan mengatakan, tentulah Yotefave akan melepaskan kita. Dan kota itu tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia. Ya kan? Terus kamu baca terus nih sampai bawah. Nih lihat nih. Ayat 34. Di manakah, ini dengar ya, ini perkataan juru minuman agung. Ayat 33 deh mulai nih ya. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Nah, jadi dalam pandangan penulis Alkitab, ketika satu bangsa itu berperang melawan bangsa lain, itu bukan hanya bangsa berperang melawan bangsa, tapi Allahnya itu melawan Allah bangsa lain itu. Dikatakan begini, apakah pernah para Allah bangsa-bangsa itu melepaskan negerinya masing-masing dari tangan negeri Asyur? Dari tangan Raja Asyur. Karena mereka percaya bahwa bangsa-bangsa itu punya ilahnya masing-masing. Lalu berkata begini, di manakah para Allah negeri orang Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Yodhevave sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Jadi pesan teologis Musa itu jelas, yaitu penyembahan kepada Allah yang tertinggi, yang mempunyai kuasa atas segala Elohim lainnya. Ya, nah inilah yang kita sebut membaca Alkitab dalam kacamata timur dekat purba atau kerajaan, di mana pada waktu itu bangsa-bangsa di Israel itu percaya yang namanya cosmic geography. Ilah tertentu itu berkuasanya atas daerah teritori atau tanah tertentu. Itu. Tuh nggak, baru cuma Bu Sophie yang bisa jelasin nih ya. Nah, tuh Bu, ada tamu nih ya. Justin MP. Selamat pagi. Bicara sama dia. Iya. Justin, silakan buka Justin. Selamat pagi. Lanjut, saya lanjut. Iya. Lanjut. Nggak kerja nih ini hari nih. Kan saya pengangguran. Telat loh, ntar masuk kantor loh, gimana sih? Aduh, udah pensiun bro. Aduh, sekarang fokus. Masih muda, pensiun dari mana sih? Ya kan, ada waktunya stop jadi karyawan lah. Kita mengkaryakan orang. Ya terima Jadi kasih. apa yang invite, jadi apa yang mau disampaikan nih? Ya terima kasih sudah di-invite naik. Tadi saya niatnya dengerin Bu Sophie di sini. Terus ya semalam saya mampir ke roomnya Pak Salomo ya sama Bang Beruang Lapar ya. Ya, di situ saya sudah menyampaikan beberapa hal. Ya sudahlah, intinya kita stop ya, kita sudahi keributan ini. Siapa yang bisa memulai ya kita mulai. Jadi ya sudahlah, saya juga sudah capek juga ribut-ribut begini. Intinya saya juga minta maaf ke Bu Sophie. Ya namanya emosi, saya asal ngomong aja dan itu pasti nggak ada dasarnya. Jadi benar-benar saya melakukan kesalahan ya, saya minta maaf gitu aja. Dan ya mungkin nanti saya datang ke beberapa room. Intinya ya kita berusaha untuk ya rekonsiliasi gitu aja. Jadi sesuai dengan janji saya di room Ruang Lapar ya, teman-teman yang ada di sisi yang lain, sisi yang A, sisi yang B, ya bisa menghormati. Karena selama ini saya juga berusaha independen aja, makanya Pak Bobom berusaha naik tempat saya juga saya larang. Jadi ketika saya memutuskan untuk stop seperti ini pun nggak perlu ada ketakutan ke siapapun gitu. Intinya karena memang ya kalau ribut kayak gini jelas ya damai sejahtera hilang ya, dan asam lambung saya jelas naik parah ya karena berantem terus. Lu berdosa sama gue, makanya asam lambung lu naik. Iya, maksudnya iya. Justin, gini loh. Justin, Edo,
Lu Ya udah nggak beneran apa-apa, nggak? gue udah Nggak maafin. apa-apa nih, Nggak usah gua diulang nanti lagi. beneran apa gimana nih? Nanti Nggak apa-apa, beda nggak usah lah. diperpanjang ya. Jadi aku juga kalau ada salah juga aku minta maaf ya. Jadi nggak usah diulangi lagi lah ya. Ya, ya, terima kasih. Itu intinya jangan diulangi lagi. Dan tadi malam lumayan juga perdebatan juga keras di tempat Bang Beruang Makanya lu Kapar jangan ya. fitnah-fitnah orang. Kalau lu emosian, asam lambung jadi naik. Lu Sebentar, yang kena sendiri Bu, sebentar. penyakitan. Ya, Teman-teman rekam nih ya. Saya rasa si Justin yang penting udah sarapan ya. Ini jadi ngomongnya jadi enak nih ya. Yang Nah, penting kalau udah begini sadar. kan apa sih? Dia kadang-kadang Iya, begini nih, Justin. lain di bibir, lain di Iya. hati. Hari ini ngomong begini, besok berantem Betul, lagi sama mudah-mudahan gue. nih ya, Besoknya baikan lagi, mudah-mudahan besoknya ya. berantem Iya, lagi. jangan bawa personality ya Pak Justin ya. Wah, ini. Iya, Tolong dia ya. gedein Yon. Nah, Sorry ya, biar saya kelihatan juga dia. saya nggak seneng loh Makanya kalau lu Pak Justin gini suka loh, bawa-bawa personal Justin lu jangan people. berantem terus sama gua. Kalau berantem terus tuh asam lambung lu naik, lu jadi kurus. iya, jadi ya tadi malam lumayan ini ya, luar biasa ya. Saya juga gak habis pikir. Saya kesana niatnya juga mau frontal berhadapan dengan siapa orang-orang di sana, tapi ternyata ya luar biasa. Jadi gini teman-teman, ya saya independen aja, saya nggak tergantung dengan banyak orang. Intinya memang kekacauan sudah terjadi gitu ya. Kekacauan sudah terjadi, ya saya memberanikan diri untuk menyatakan stop ya. Saya nggak akan lagi bahas-bahas yang lain, fokus ke pelayanan saya gitu aja. Pelayanan maksudnya selama ini saya mengajar lebih ke defensif, dan saya defensif gitu. Jadi sekali lagi saya minta maaf ke Bu Sofi dan teman-teman ya, ke Bang Ion terutama. Ya. Udah dimaafin. Lu nggak ngomong juga gua udah maafin kok. Ya, kalau gue sih biasa. Yang bingung begini ya. Lo ribut sama Bu Sophie, lo inin Edis, lalu gue yang ke bawah-bawah. Saya Tapi sih kan udah, Jangan Justin. kalau Makanya nggak enak kan punya musuh, bener nggak? Asam lambung naik, tekanan darah naik. Kalau kita bisa diskusi baik-baik kan enak. Kita nggak harus nih sama Bu, kok. Bu Gitu. Sophie takutnya dia diomelin nih di room sono. ya bukan diomelin, Diomelin di room yang pasti sebelah mereka sono di minta, ini. iya pasti mereka minta klarifikasi. Ya nggak apa-apa, saya akan jalani. Kan sudah terbiasa dituding-tuding ini itu, karena memang kan emosinya kita kan bergejolak berapa hari ini ya. Ya tapi puji Tuhan tadi malam lah saya nggak nyangka. Ya saya disadarkan gitu kan, saya disadarkan. Lu emosi Sadar. kenapa sih? Kok lu tiap kali lihat Edis, lihat gue emosi tuh kenapa sih lu? Udah Bu. Kenapa lu Udah. tiap kali lihat Edis itu emosian? Makanya asam lambung lu naik. Bukan lihat Bang Edis emosi, saya emosian bukan. Karena kan Bu Sofi kan, jadi gini loh, yang mendorong kita belajar ini kan dulu Bu Sofi. Saya sampai mati-matian buka buku, dengerin, begadang. Jadi ketika ada, loh kok jadinya kayak sepertinya saya percuma belajar gitu kan. Tapi ya sudah, saya lagi coba pelajari ini kenapa Bang Edi seperti ini gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya. Tapi intinya sudah lah, ya kita belajar sama-sama ke depan gitu. Saya juga nanti akan ajak teman-teman yang lain supaya ya kita coba lebih tahu. Ya, Wawan yang belum bertobat, lu sadarin Ya, lah si Wawan supaya justru Wawan saya mau bertobat. nanya nih, Bu. Justru saya mau nanya. Edo, yang jadi ketuanya lu apa Pak Wawan sih? Ya ada ketua-ketua. Rosemary. Mereka dua takut sama Rosemary dia. Enggak, gua nanya doang. Kemarin Enggak ada. justru kemarin Rosemary kan mencoba untuk melangkah sendiri karena mungkin sudah nggak tahan, dia mencoba untuk Nah, masuk ke tuh. roti hidup meskipun disalahpahami. Tapi gini, ya memang kan selama ini saya cuma pairingnya dengan Pak Wawan, udah kayak kakak adik aja gitu kan. Kita ya memang kayak upin-upin gitu. Saya juga nggak kemana-mana, jadi aman lah. Pak Wawan ini kan ya memang kegiatannya ya udah pensiun TikTok kan, jadi ya sudahlah, aman sih, nggak masalah. Nggak ada ketua-ketuaan. Teman-teman yang di bawah, teman-teman ya. Si Justin kan udah minta maaf. Nah, kedepannya sebisa mungkin saling dukung mendukung gitu. Sebisa mungkin, saya sih nggak tahu ya. Hari depan kan mana ada yang tahu sih. Gitu ya. Hari depan mana ada yang tahu masa depan. Tapi Ya, poinnya kalau begini. Edis sih
pengennya kita semua dirangkul. Saya juga pengennya semua baik dirangkul. Tapi kalau nggak bisa ya mau bilang apa? Gitu loh. Jadi artinya kalau pengen Anda dan pengen Bang Edis datang ke Komalmu, bilang sama Bang Edis gitu loh. Jangan dijelek-jelekin. Gimana beliau mau datang ke Komal kalian? Kalian tiap hari ngomongin dia gitu loh. Ya, jadi apapun setiap kita, setiap saya pun pasti punya kekurangan. Nggak sempurna. Pengetahuan kita tuh nggak sempurna. Kita nggak boleh merasa kita paling benar, nggak boleh merasa kita tuh paling hebat. Itu yang paling saya nggak suka. Jadi kalau kita sudah ngajar, jangan sok tahu. Seakan-akan kita tahu semuanya dari A sampai Z. Lah, nggak boleh begitu. Kita harus tetap belajar dari yang lain, mendengarkan, terus belajar, punya hikmat, gitu loh. Oh, kita lihat dari sudut pandangnya orang ini. Oh, cara dia berpikir begitu. Nah, itu kita harus seperti itu, apologet. Kalau apologet adem-adem, ayem, kita sama-sama menginjili, kan kita menjangkau jiwa-jiwa. Tujuan kita kan bukan uang, tujuan kita bukan donasi, ya kan? Tujuan kita kan dari awal dulu 7 tahun lalu, kembalilah kepada hati yang kita mau melayani. Ya, kembalilah kepada hati bahwa kita ingin melihat Indonesia ini diselamatkan. Kembali kepada hati yang murni, melayani dengan hati yang tulus, hati yang murni, kembali kepada hal-hal seperti itu. Ya. Jangan dinodai dengan macam-macam gitu. Boleh Anda minta dukungan donasi untuk pelayanan, boleh. Kalau memang betul itu untuk pelayanan, ya. Berikan itulah pertanggungjawaban Anda secara terbuka kepada publik, ya. Saya tidak melarang orang memberikan donasi atau memberikan donatur. Boleh, karena kalian hidup dari penginjilan, kalian harus makan juga dari dunia penginjilan. Tapi nggak boleh kita saling menjelekkan. Ya, janganlah ke rumah apologet Edis, donasilah ke saya. Apaan itu? Lu minta donasi aja. Bu Sophie, saya gini-gini ya, ketika Justin berbulan-bulan begini itu tuh lalu saya diomongin, saya tetap ngakuin bahwa Justin ini kalau bahas tentang Alkitab bolehlah ya diambil ininya. Itu saya ngakuin loh. Dari dulu juga ya. Memang ada pengetahuan Alkitabnya, buku-bukunya ada. Maksudnya pengakuan ini loh yang susah dicari. Justin. Pengakuan ya, pengakuan misalnya, oh Bu Sophie banyak penggemarnya ya, banyak pengajarannya, Edis buahnya ada, yang tadinya mualaf kembali lagi karena nonton Edis. Itu pengakuan-pengakuan itu buat teman-teman yang kontra Edis nggak pernah didapatkan. Coba Justin, jeleknya aja, orang kalau udah benci jelek, ya, pokoknya di mata. Coba mulai dari Edis tuh jelek doang, nggak ada yang bagus. Mulai dari kita harus nggak boleh begitu, teman-teman. Oh iya, silakan Pak Hendarto. Ini kayaknya Pak Hendarto juga mau baikan sama Justin nih. Sabar Opung ya, ini dia asam lambung udah naik Opung. Itu kalau emang udah naik udah parah, berarti dia udah melakukan penyesalan ini. Oke, terima kasih sahabatku ya. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, puji Tuhan, luar biasa room kamu ini sahabatku, Ion. Menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Semalam di dalam satu room ada itu Sofiatul di sana. Kita membicarakan tentang sahabat kita Justin. Justin ini begitu luar biasa, saya lihat pengajarannya dan saya selalu mengapresiasi dia. Dan kami selalu ada satu room ketika ada bersama-sama dengan Wanis dengan Gio. Dan saya memberikan pujian itu memang tidak berkelebihan untuk kamu sahabatku Justin. Kamu sudah lihat sendiri tahu, kalau kamu sudah narasi, ya saya harus apresiasi karena apa yang kamu katakan sudah ada duluan, sudah ada juga di dalam pikiran saya, tak? Nah, untuk apa saya tambahkan?